Mohon dibalas. Ku buka acara dengan bismillah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayaknya pada lemes. Aku ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman warga kampung Wabarakatuh. komunitas. Ketemu bersama saya Safira Adlina. Yang kali ini akan memandu acara kurang lebih selama 1,5 jam ke depan bersama Mbak Yeti Sibarani. Halo Mbak Yeti. Hai, Mbak Safira Hai. Adlina. Kita berdua akan memandu jalannya acara nih teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya nih Mbak Yeti, kita mau ngingetin ke teman-teman yang sudah meluangkan waktunya malam ini, tolong diganti ya namanya dengan format nama spasi IP, spasi regional mana. Aku pun belum rename. Kita rename dulu ya, guys. Iya, kayaknya kita harus rename nih. Kenapa coba kira-kira harus rename? Biar ketahuan. Biar dapat hadiah. Aduh, tahu banget itu. Pasti ada kuter-kuter di sini ya, quiz hunter. Karena nanti biar ke-record kamu siapa dan dari mana. Ada beragam bertabur door prize dari peserta teraktifkah? Mungkin ada, atau kostum yang paling menarikkah? Kita tunggu saja ya Mbak Yeti ya. Mbak Yeti, itu bajunya ceritanya apa tuh? Gaya apa ya? Nggak tahu nih sebenarnya. Aku tadi mau begini. Iya, agak jadul ya. Tadi udah gayain kayak kosidahan gitu. Iya. Cuman kok kayaknya banyak, kayaknya rata-rata kayak banyak ini ya, ibu-ibu kosidahan di sini. Aku ngeliatnya kayak Sailor Moon apa itu ceritanya apa? Apa Popeye kali ya? Jadi yang seru tuh Mbak Ajeng tuh loh, kayak Nika Ardila gitu ya. Oh, di keadilan Masya Allah. Sini juga kita sapa-sapa dulu. Ada Mbak Muti, ada Mbak Sela, ada Mbak Syafia, dan teman-teman yang lain boleh loh kalau yang bisa open cam diapresiasi banget kalau bisa open cam. Tapi kalau yang nggak bisa, mudah-mudahan lewat jempolnya juga bisa menghangatkan kebersamaan kita di acara apa namanya Mbak Yeti malam kali ini, halal bihalal dengan Halal apa ya tadi ya, lupa. Petualangan memutar waktu. Aku agak ini loh, Mbak Yeti? Safira ngelihat Mbak Istianah yang dari IP Bekasi, kok keren banget gitu loh gayanya. Bekasi apa Minangkabau itu ya? Iya, Mungkin kayaknya udah sampai ke itu deh, ke Minangkabau. Nanti kita boleh dia ngobrol-ngobrol sebelum kita ngobrol-ngobrol cantik lagi. Kayaknya kurang afdol kalau belum ada namanya sambutan atau sambitan. Sambutan ya. Sambutan sebenarnya kali ini harusnya mau ada sambutan dari ketua Supercamp kita ini Mbak Yeti, tapi kebetulan malam ini beliau berhalangan hadir karena kondisinya kurang sehat gitu. Mari kita sama-sama mendoakan ya, semoga Mbak Aprilia segera diberi kesehatan kembali. Nah, kali ini ada yang mewakili. Mewakili ya. Ya, yang Mbak Yeti. Ada yang mewakili siapa Mbak Yeti? Yaitu adalah Mbak Sela. Jeng-jeng mana ya Mbak Sela? Udah cantik Sela. loh dia. Beneran kayak ibu-ibu kosidahan ini. Itu konsepnya apa? Kita boleh tanya dong Mbak Sela, apa maksudnya itu terinspirasi dari mana? Kalau aku terinspirasi dari foto mama aku ya, zaman dulu kerudungnya begini. Ini kalau ibu-ibu zaman dulu tuh kan pakai kerudungnya cuma kerudung panjang gitu loh, yang dalamnya ini ceritanya rambut gitu, yang selendang doang gitu loh. Oh iya, bisa. Yang lehernya kelihatan gitu ya? Iya, nih. Tapi kan ini ya aurat ya. Oke, tambah berpanjang lebar lagi kita serahkan mikrofonnya, tangkap. Ayo tangkap Mbak Sela. Oke, makasih Mbak Yeti, Mbak Ina waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua yang hadir malam ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di silaturahmi anti mainstreamnya kampung komunitas. Ceritanya mau halal bihalal tapi syawalnya sudah lewat. Jadi ya nggak apa-apa ya, kita bisa tetap bertatap muka dan seru-seruan bareng. Ini tuh sebenarnya sambutan dadakan, jadi belum mempersiapkan kata-kata. Jadi mau
satu pantun. Ini semoga ingat nih tadi sempat bikin dadakan. Beli tomat dibawa ke barat. Super Camp 3. Ayo semangat nih, nggak nyambung banget ya. Yeay. Nah. Oh ya, kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para adventurer terutama yang selalu gercep dikasih challenge dadakan, terutama proyek ini, karena jujur tadinya kami bingung mau eksekusi halal bihalalnya kapan. Akhirnya kami memutuskan untuk men-challenge para adventurer di Supercamp 3 untuk mengeksekusi kegiatan ini. Keren banget, dalam waktu seminggu semuanya bisa berjalan. Terima kasih juga untuk Mbak Ajeng dan Unilia yang sudah membimbing para adventurer sehingga bisa menyukseskan acara malam ini. Apalagi ya? Oh ya, ada informasi juga untuk kepala kampung yang hadir malam ini. Ada siapa aja ya? Kayaknya yang tadi yang sudah terlihat ada Teh Febi, ada Mbak Teh Asri, ada Mbak Nisma juga. Hari Senin akan diumumkan perekrutan regional. Salah ya, bukan perekrutan regional, tapi kita akan memberi kesempatan untuk regional mana yang ingin didatangi oleh Supercamp. Persyaratannya hanya 2, 1 mau didatangi dan 2 mau berkolaborasi untuk mengembangkan regionalnya. Sepertinya itu dulu, ada panggilan yang menangis, jadi saya izin untuk mundur. Terima kasih Mbak Ina, Mbak Yeti. Terima kasih Mbak Sela. Terima kasih Mbak Sela. Selanjutnya apa nih Mbak Yeti? Selanjutnya kayaknya perlu sambutan dari Bu Lurah ya Mbak ya? Iya betul, kepada Bu Lurah Mbak Syafiah. Mana Mbak Syafiah, kami serahkan mikrofonnya. Gimana nih? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Yeti dan Mbak Safira ya. Aku mau pantun dulu ya, sesuai dengan khasnya kampung komunitas itu kita pantun dulu. Jadi nanti kalau habis ini aku tembak harus ada yang bisa nih ya berpantun ya. Siap-siap. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan yang cantik adalah ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum warga kampung komunitas semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggak ada yang cakepin nih tadi. Cakepnya di chat itu Mbak. Cakepnya dirapel, cakep. Oke. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Sela ya selaku tim kader ya yang telah menemani teman-teman Supercamp dan juga Mbak Ajeng dan Unilia yang sudah membimbing teman-teman Supercamp untuk menyelenggarakan acara yang bisa dibilang ini dadakan gitu ya, tapi konsepnya out of the box gitu ya. Jadi malam ini nih saya jadi berasa balik lagi baru lulus dari pesantren gitu ya. Lulus dari pesantren, jadi ingat lagi ke masa kecil, kembali ke masa lalu gitu ya, ke masa kecil. Jadi mengutip dari salah satu lagu anak-anak yang tadi saya dengar, yaitu hal yang menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi. Jadi memang dari kecil tuh saya sukanya mimpi. Jadi ketika ada acara kumpul bareng keluarga, entah itu waktu Idul Fitri atau waktu kegiatan lain yang istilahnya kumpul bareng gitu ya sama saudara-saudara, itu kami tuh selalu punya mimpi gitu. Kemudian karena itu mimpi ala anak-anak itu kan random banget ya kalau bagi kita orang dewasa gitu. Tapi dari mimpi-mimpi itu tuh kita sekarang kalau kumpul lagi gitu ya sama saudara sepupu gitu, kita tuh masih ingat gitu bahwa dulu oh iya kita punya mimpi ini ya dulu sekarang gitu. Dulu itu gitu. Dan sekarang mimpi itu semua terwujud gitu. Kok bisa gitu kan. Jadi memang benar mimpi adalah salah satu kunci ya kalau dari lagu juga mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia gitu ya. Itu bagi saya itu benar banget gitu. Dari mimpi itu tapi ya juga nggak hanya mimpi gitu. Dari mimpi yang selalu kita tulis gitu ya, selalu kita tulis kemudian
kita doain gitu ya, kemudian kita juga berusaha gitu gimana caranya bisa meraih mimpi itu, insya Allah itu juga akan terkabul gitu. Nah begitu juga ketika kita berada di suatu komunitas gitu, di suatu organisasi gitu, saya senang dengan teman-teman kadang ngobrol gitu ya, kita tuh sebenarnya apa sih yang kita mimpikan gitu untuk kedepannya kita ini mau jadi yang seperti apa gitu. Nah itu senang banget gitu ya kalau teman-teman tuh mulai, oh aku tuh pengennya kita tuh kayak gini, aku tuh pengennya kita kayak gini gitu. Jadi semakin banyak ide, semakin banyak mimpi gitu yang kita raih, kita akan semakin semangat gitu loh untuk meraihnya bareng-bareng gitu. Kalau dulu kalau mimpi kita untuk diri kita sendiri kan kita berusaha memenuhinya sendiri gitu ya istilahnya. Gimana pun caranya kita harus bisa meraihnya gitu. Tapi kalau di dalam tim gitu ya, kita punya banyak mimpi, kita eksekusi bareng-bareng gitu ya. Entah di dalamnya ada konflik atau ada apapun gitu. Intinya kalau kita bareng-bareng, kita eksekusi itu bareng-bareng, akan terwujud mimpi itu. Juga kegiatan malam ini juga mungkin ini bukan bagian dari mimpi gitu ya. Ini mungkin sudah dirancang oleh Mbak Sela juga bahwa kita harus ada kegiatan halal bihalal nih. Halal bihalal itu kalau kita tuh bisa ngumpul bareng nih. Kalau nggak halal bihalal biasanya kita susah nih ngumpul bareng gitu kan. Nah dari situ kemudian Mbak Sela membawa ke teman-teman Supercam gitu ya, ke para adventurer, dan terjadilah malam. Jadi buat teman-teman jangan istilahnya apa ya, jangan meremehkan mimpi gitu. Bahkan mimpi sekecil apapun itu kalau kita udah yakin gitu ya, udah yakin kita berusaha ke sana, maka insya Allah kita akan meraihnya. Itu sih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Tadi saya mau menembak seseorang untuk pantun. Bentar, karena saya nggak begitu kenal orangnya. Siap-siap, yang namanya saya panggil, silakan berpantun, menyambung pantun saya. Bentar, ayo siap-siap. Yang paling unik Mbak Yayan. Silakan berpantun, saya lihat yang paling unik Mbak Yayan. Ini Mbak Yayan apa suaminya ya? Coba. Saya khawatir ya orang lain ini Mbak Yayan. Penyusup deh kayaknya. Silakan Mbak Yayan dibalas fotonya. Udah dipin itu Mbak, udah kelihatan billboard seluruh Indonesia itu. Ayo Mbak. Seluruh Indonesia, Masya Allah. Asli ya, udah suaranya ya, bukan suaminya ya ini ya. Ya alhamdulillah, perempuan, saya takutnya laki. Masya Allah. Aduh, ya Allah. Pantun Mbak, atau enggak selesai? Pantun ya. Iya nih, ayo silakan berpantun Mbak Yayan. Nanti kalau berhasil pantunnya cakep nih, ada hadiah tambahan nih buat Mbak Yayan. Waduh, langsung tuh masternya yang ngomong. Silakan Mbak Yayan, kalau nggak bisa gurindam aja deh. Lebih susah. Bikin dulu Cila. Ini kalau misalnya orang Melayu ya, kalau nggak bisa nggak bisa pantun nih, bisa didepak nih dari Pontianak ini. Dari Kalimantan itu ntar. Iya. Jalan-jalan ke Kota Medan. Cakep. Jangan lupa singgah ke Samkabar. Oke. Halo semua, nama saya Yayan. Saya asli orang Kalbar. Ditunggu nanti hadiahnya ya Mbak Yayan. Ya Allah. Aduh, terima kasih Mbak Syafi'ah, makasih Mbak Yayan. Sama. Lanjut. Setelah ini kita mau ada bumper ya Mbak Yeti. Iya, ada bumper video. ini. Nah, setelah video nanti persiapkan mukanya teman-teman, kita akan foto bareng dulu. Iya. setelah video ya. Jadi video sambil mulai silakan yang mau touch up eyeshadow atau alis gitu silakan ya. Yang mau ditebalin boleh biar makin cepat gitu. Silakan kakak-kakak panitia bumpernya. Shut. Mau beli cincin. Itu apa tuh? Naik kereta api.
Siapa ada turut? Itu mainan, cuma mainan. Mohon maaf, Mbak Sela di mute. Saya nggak bisa nge-mute nih, Mbak Sela. Mbak Sela aman? Apa masih unmute tadi? Bentar. Itu tadi bumpernya nggak ini ya Jalan. nggak keputar ya? Ya nih kayaknya belum deh. Kayaknya lagi ada kesalahan sistem kali ya Mbak Sela ya. Ya boleh di-share di ini aja Mbak, apa nanti kita bantu share deh. Kalau sinyal kayaknya ini kendala sinyal sih. Iya, sepertinya. Oke, kita foto bareng dulu Foto kali dulu ya, foto bareng. Silakan teman-teman dibuka, buka kameranya. Kita bantu foto. Boleh dilihat ke kamera di halaman pertama. Aduh, aku mau foto diri sendiri agak malu juga. Ada Mbak Nelly, ada Mbak Neni, ada Mbak Natasha, ada Mbak Rauzatsu, ada Mbak Fitri. Kita lihat kamera sama-sama dengan pose terbaiknya. Set, set, set. Dari Mbak Ina kan ya? Boleh. Oke. 1, 2, 3. Halaman pertama, sekarang halaman kedua ada Mbak Natasha lagi. Dia di halaman 1 ada, 2 ada ya. Marliani, Mbak Nana, Mbak Shali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silahkan teman-teman. Kemudian bumper sudah aman, kita bisa putar bumpernya kah? Aku coba ya. Mau coba lagi? Boleh. Coba lagi. Satu kali lagi kalau masih nggak aman ya kita langsung mulai saja, oke ya? Bumpernya dirapel deh. Monggo Mbak Sela. Oke. Mama, aku punya itu. Aku punya itu. TVC itu punya Anda. Iya. Kita buat tali Lego. Mau, Ira. Gula Lena suka. Iya. Apa tahu warnanya? Itu zaman dulu. Itu. Iya. Itu bukan zaman dulu. Iya. Oke, agak kepotong. Ya, kepotong Ya. Ya sudahlah. Semoga nanti kita di akhir putar ulang lagi aja. Siap. Oke, makasih Mbak Sela. Nanti Terima mungkin kasih, bisa Mas. di-share gitu. Siap. Nanti kalau kita coba lagi ya putar. Oke. Tapi tadi sempat kelihatan loh Mbak di Apa tuh yang bumper itu tentang masa kecil kayak gitu tuh ya. Ya, Sempat ini kebaca nggak walaupun terpotong seperti itu? ini kita lagi ngelihat Mbak Lia nih. Mbak Lia mau putar atau gimana ini? Ya, Mbak Lia. Atau kita lanjut dulu kali ya? Halo Mbak Lia. Kalau ngingetin masa Anak kecil. kecil, kayaknya banyak ya. Dan aku sampai udah punya anak tuh masih suka makan makanan anak kecil sih. Oh ya? Kalau makanan ya? Iya, masih suka jajan-jajan kayak gitu. Kalau aku paling inget makanan jadul itu, mungkin aku lebih suka ke minuman sih Mbak, kayak es serut gitu kan. Oh sekarang kan susah banget itu ditemuin es serut. Tahu kan Mbak yang diserut?
terus nanti dikasih kayak pewarna, warna merah, warna hijau, Gitu kayak ya? gitu tuh. Ya, aku Hmm. paling seneng dulu kalau jajan di sekolah kayak gitu. Terus dulu kalau dikasih uang jajan sama orang tua aku suka beli coklat yang koin emas itu loh, Mbak. Masih Tahu ada nggak? ya? Ya Iya, tahu-tahu. dulu zaman aku kecil tuh murah banget kayak gitu tuh, dikasih duit jajan 1.000 tuh bisa dapat banyak kayak gitu tuh. Nah, Iya, sekarang kalau 1.000 udah nggak laku lagi, anak aku aja dikasih 2.000 aja udah nggak mau. masa belum Krismon, Mbak. Kalau ngomongin jajanan apa makanan memang nggak ada habisnya. Teman-teman Bener yang di banget. ruang Zoom, teman-teman yang di ruang Zoom, warga kampung komunitas boleh dong share chat di kolom Iya, bener. komentar. Makanan apa sih yang waktu Yang paling kecil seneng, nggak bisa yang dilupakan gitu ya. paling masih ingat gitu? Hmm. Atau ada yang udah nggak pernah bisa ditemuin? Mungkin kalau yang nggak bisa ditemuin tuh kayak jajanan gulali kali ya? Apa masih ada ya? Masih ada deh gulali Rambut kadang. gulali ini loh ya, rambut nenek yang pakai tangan abang ya. Jadi Iya. kalau terus ada terigu gitu. Dicetak, nanti dicetak ya. Itu yang dicetak. Ada lagi yang kayak rambut Mbak yang Oh, diulek-ulek yang gitu diginiin lah. aja pakai lidi. Iya, pakai lidi. Pokoknya Heeh. mengandung vitamin K ya. Kulit abang. Kita sambil bacain kolom nih ya. Aduh, ada misaku pip diremesin. Ini kayak misaku pip masih ada ya. Misaku pip kan merek gitu. Es goyang, coklat payung. Apa deh Mbak, kita sambil Mie anak emas. Oh iya bener nih, mie anak emas. Aku suka banget dulu. iya bener rasa keju ya. Aduh, Iya. lidi-lidian. Kalau Mie lidi-lidian lidi asin pedas. masih ada ya kalau lidi-lidian. Oke, ini jadi kelihatan nih kira-kira kita lahir ketahuan Ketahuan tahun berapa ya? ya. Kayaknya Kalau aku sih ini deh. baru lahir, saya seumuran sama Salma tahun 2000. Ada es goyang ini. Es goyang. Permen wah. coklat payung. Iya bener, permen coklat payung. Apalagi Es apa nih? cepong. Rambut nenek. Ini Doremi apa ya Mbak ya? Boleh dipanggil orang ya. Mbak Ika Coba. Ramatika Tasikmalaya. Mbak ini Doremi kayak gimana ya Mbak ya? Kalau boleh dong open mic. Mm-mm. Siapa nih? Atau Kayak ada anak mas lagi. Kalau Doraemon tuh kayak anak mas lagi gitu, mie yang warnanya tuh biru. biru. Oh, iya kayak pernah. Yang kayak Iya. kalau iya saingannya iya ada. Jadi ingat kalau dulu sebelum Krismon, uang jajan tuh berapa ya beli es yang dalam botol plastik aja harganya kayak nggak nyampe 200 ya, 150 tuh udah kaya banget kalau Iya. jajan GoPay itu ya. 25 perak itu bisa dapat 2 jajanan. Iya, Masya Allah. Nah, kalau itu Ini ada yang lucu loh ini Mbak. Apa tuh? Permen karet Yosan nggak pernah dapat huruf N. Iya bener dulu kan sering banget ya kita ngumpulin huruf-hurufnya gitu ya. mau share ini. Oh, aku boleh dong aku apa namanya host share. ya. Aku bisa share screen. Aku ada gambar pengen share screen. Ya, sambil itu kita sambil ngobrol, sambil dijadiin host. Nah, itu kan kalau ngomongin makanan nih. Permen bentuk kik dan permen asam manis. Iya. Aduh, nggak kebayang ya dulu kayak jajanan banyak ya. Kalau sekarang, maksudnya jajanan juga banyak gitu. Tapi kalau dulu, kalau sekarang kayaknya di yang menurutku ya, kalau sekarang tuh didominasi dengan peracian gitu. Kalau dulu kan kayaknya diversifikasinya lebih banyak ya dari gulali, goreng-gorengan. Karena ya zaman dulu belum banyak jajanan kemasan kayak sekarang nggak sih Mbak Yeti, bener nggak? Iya bener. Tapi Kalau kita kangen juga ya Mbak, kadang kita ya pengen jajan yang zaman-zaman dulu gitu ya. Susah banget loh nyarinya. Itu loh Mbak, tahu nggak coklat yang ada wadahnya, terus dia tuh ada coklatnya, ada warna hijau, ada warna kuning kayak gitu. Nanti ada tutupnya, ada sendoknya tuh kecil bentuknya kayak masih gini. itu masih ada yang Masih ada jualan. ya? Masih Nyam-nyam aku tahu itu nyam-nyam ya. Bukan nyam-nyam. yang Dia bentuknya murah, kecil. yang murah, Yang murah. segede Inako ya. Iya bener. Segede Aku suka Inako. loh itu jajanan itu dulu. Mungkin di sini ada kan beda ya. Kita kan kebetulan anak kecil yang tinggal di kota. Mungkin di sini ada yang di desa. Beda kali. Boleh dong cerita mungkin. Aku beda nih Mbak. Nggak tahu tuh Yosan apa. Soalnya Kayaknya Mbak Ajeng tuh nggak punya deh masa kayak gini nih. Enggak kayaknya. Mbak Dia Ajeng cerita dong. Khawatirnya ada di sini ada yang dari luar negeri kan. Kayak kita.
Boleh dong ada yang cerita mungkin yang beda gitu. Ih, apaan tuh Iya. Yosan di Lilian aku nggak tahu biasanya burger burger. Ada yang mau open mic ini mungkin kami mau Boleh dong. denger deh Resen dong, sharing-sharing. Resen. Win, Mbak Nelly, Mbak Nelly. Mbak Nelly gimana makanan masa kecilnya? Sama kah? Mbak Nelly dari IP Kalsara. Halo, makanan Halo. masa kecil. Sama aja sih. Sama ya? Cuma paling ingat dulu waktu SD itu ada ini jajanan di kantin itu nasi kuning dibungkus plastik kecil. Itu udah kenyang tuh makan. Bungkus kecil. Nasi kucing. Iya. Iya. Nasi kuning, nasi kuning. Nasi kuning, nasi kuning. Nasi kuning tapi bungkus plastik kecil kayak bungkus es itu. Jadi SD tinggal itu, Mbak? iya, jadi tinggal di itu aja lubang terus makan kayak gitu. Itu Nasi yang paling berkesan. Nasi Iya. dilubangin. Iya, kalau sekarang dipikir kok bisa ya. Oh, Dulu waktu itu kecil suka. mungkin itu tuh asal mulanya misor. Kan misor gitu. Iya. Misor terinspirasi dari nasi kucing itu. Mungkin biar lama Mbak habisnya jadi beneran kenyang kayak gitu. Makanya dilubangin kecil. Iya. Sensasinya kenyang padahal cuma Semakin susah semakin menarik ya. Terima kasih Mbak Nelly ceritanya. Mbak Nelly. Setelah kita ngomongin makanan nih Mbak Yeti, mungkin kita beralih ke kebiasaan kali ya atau permainan waktu kecil yang kita ingat gitu. Permainan yang bikin kayaknya kalau sekarang tuh sulit orang-orang kalau misalnya jam istirahat nih kalau aku ya Mbak, aku cerita sedikit. Biasanya kalau istirahat itu main karet pastinya kalau SD ya. Main karet tapi aku cuma sampai bisa dada. Habis sampai sini udah nggak bisa tuh loncat. Pendek soalnya saya dulu. Kalau aku sampai merdeka itu Mbak, sampai yang paling tinggi itu. Waras Aku paling bawang suka. pasti. Sama ya berarti main karet ya. Iya, sama main engklek ya. Iya yang pakai batu ya. Main batu. Ada main apa lagi? Main apa sih itu yang dilempar Bola bekel, bola bola yang bekel. Nah, nggak kayaknya bisa itu. sama deh. Sama ya. Mungkin teman-teman ada yang mau cerita permainan apa gitu kan atau kebiasaan apa yang berbeda. Main bentik pakai kayu kecil. Nah, ini kayak gimana ini Mbak? Mbak Rosinta Rosinta. Apa tuh bentik? dari IP Bekasi. Itu Mbak, permainan Jawa gitu. Jadi kita Yang- ngelubangin tanah tuh. Terus Terus kayunya di ini ya? di atas Oh tanah. iya Kita benar-benar. pakai tongkat buat ngelemparnya gitu. Bentek, bacanya bentek ya teman-teman. Bentik. Bentek. Apa ya? Aku nggak kebayang. Nanti tolong diperagain ya. Sekarang coba. Buat lapangan. Ada lagi. Apa tuh? Apalagi tuh mainannya yang Kalau mainan jadul. kalau di Bandung itu namanya gatrik kata Mbak Ika tuh gatrik. Aduh gatel nih pengen digatrik. Nggak ngerti. Ketik nggak ngerti. Apa deh boleh. Garuk itu garuk. Ada lagi apa ini permainan jadul? Ini cepet. Betengan tuh yang ini ya, yang main benteng-bentengan itu bukan ya? Galahadang. Aduh, galahadang apa ya? Benteng, iya, benteng itu. Iya, benteng-bentengan mainan zaman dulu banget ya. Iya ya. Ada bentik itu mungkin saya bahasa daerah. Aduh, iya bener ya. Kita kan dari Sabang sampai Merauke ya, Mbak Yeti. Mungkin dari Palembang. Mbak Yeti besarnya di mana, Mbak? Apa pas masa kecilnya maksudnya di mana? Kalau aku lahirnya di Batam, besarnya di Batam, Mbak. Oh, apa yang paling diingat permainannya atau sama kayak tadi? Kayaknya sama. Terus dulu waktu kecil ini Mbak suka yang main pakai apa ya dari atas turunan kayak gitu pakai kayak dari triplek gitu kita turun kayak gitu loh Mbak. Mohon maaf, iya Mbak dulu bola Snowboarding. Mbak aku nih kayak cowok banget dulu ya tomboy gitu. Oh gitu. Jadi kayak main seluncuran gitu loh. Di sini ada, jadi kepikiran di sini ada teman-teman yang masa kecilnya dihabiskan di gunung atau di pantai, nggak boleh dong cerita siapa-siapa yang masa kecilnya di gunung, di pantai. Boleh dong raise hand.
Mbak Muti mah di luar negeri kelihatan tuh kayak Belanda ya. Mbak Istiana Mbak apa? Isti. Mbak Isti. Itu sarung bapaknya ya. Enggak loh, kayak ibu ini loh, Malin Kundang. Ampun, Kami Mbak Safira. halo Mbak Istiana. Iya Mbak Fira. Gimana Mbak? Saya aslinya itu dari Wonosobo, Jawa Tengah. Lumayan dekat gunung, cuman belum di gunung banget. Saya masih di bawah, dekat kota. Cuman udah dingin sih hawanya di sana dulu. Kalau sekarang udah nggak begitu dingin. Dulu apa tuh kebiasaan? Mungkin ada kayak Mbak Yeti tuh apa pakai papan triplek, apa pakai daun pisang? Ada nggak permainan yang kayak gitu dulu semasa kecil? Kalau permainan ini ya apa permainan daerah sih mungkin kalau yang di Bekasi sekarang namanya demprak, kalau di tempat saya dulu namanya klimbrok ya. Yang kita bikin garis-garis di tanah terus kita loncat-loncat, kita apa itu? Gaplek apa sih? Kondisinya apa itu ngelempar kayak apa itu kayak pecahan genteng atau apa Iya. itu. Engklek Nanti tuh kalau kotak-kotak itu. Misalnya pakai bikin mahkota pakai daun nangka, terus kita pakai main raja-rajaan gitu. Kalau yang kayak Ipin Upin itu ada juga yang misalnya kita naik di daun apa tuh daun pisang terus diseret sama temennya gitu. Ih, seru banget. Itu udah jadul banget kali. Soalnya saya angkatan udah termasuk tua. Wah, seru banget Mbak Istiana. Ternyata kecilnya Iya. di Wonosobo ya. Terima kasih Mbak Isti. Ya, sama-sama, Mbak Fira. Nah, setelah kebiasaan, udah nggak jauh kalau zaman dulu itu, aku masih host disable nih. Aku ganti ini aja coba. Apalagi selain makanan ya, Mbak ya? Ini dong film kali ya. Iya, aku tuh mau ngasih ini. Nah, aku pakai ini aja. Ada yang tahu? Ada yang tahu ini apa? Manusia milenium bukan ya itu? Siapa ini? Aduh, gigi aku Primus, aja Om biru. Primus. Om Primus. Primus. Manusia milenium. Panji, iya benar Panji Panji. manusia milenium. Ini kan hype banget ya dulu. Iya. Ngomongin tontonan nih, teman-teman tontonan apa? Tontonan apa yang masih diingat? Aduh, gigi aku hitam. Ya bareng Saras ini dulu Mbak. Iya. Iya, Yang Mbak masih hitsnya. yang masih diingat ya tontonannya. Gitu kan. Kalau zaman dulu kita nonton begini nih kan, ya TV tabung kan. Kalau zaman sekarang kan udah gimana Mbak? Udah pada megang HP udah nggak pakai TV lagi malah sekarang. TV ya ada juga yang TV cuma kebanyakan anak-anak tuh udah sibuk sama yang di tangannya gitu kan. Kalau zaman dulu kan kita kayak wah kalau ada hiburan TV tuh apalagi kalau Sabtu Minggu. Iya, ditunggu banget. Ditunggu banget. Apa Mbak tontonan yang paling diingat? Aduh 46 chat ini tolong dibaca. Banyak loh ini. Ada Unyil, ada Jin dan Jun. Ini sampai ada yang nonton di rumah tetangga, Mbak. Oh iya, Charlita the Angel, Ginny Jenny. Terus ada yang inget sama Pusingnya si Peggy Melati Sukma. Aduh sekarang udah hijrah si Ger-Ger ya, Gerhana ya nggak sih itu? Ya ampun gitu ya, apa tuh? Sailor Moon, Sensei Inuyasha, Samurai X. Jadi kalau dulu dari pagi udah ngejanteng, naon bahasa Sundanya ngejanteng teh. Udah nongkrong Udah dipantengin ya. Dari pagi tuh dari mulai apa dulu tuh Digimon, Pokemon, Dragon Ball, Subasa, tapi Subasa suka sore sih Subasa ya. Pokoknya lari. Wah, jadinya nyanyi ntar. Ini lucu-lucu loh Mbak kalau bacain komen-komennya, ada yang nonton film Yoko kayak gitu ya. Terus Astro Boy, si dulu anak sekolahan. Iya, tersanjung dipaksa mama. Tersanjung dipaksa mama. Mohon maaf. Itu sinetron. Tersayang 1-5. Cerita The Angel, Masya Allah. Terus Bibilung. Beres. Aduh, aku nggak nonton ini dulu nih. Marimar. Yoko. Aduh, ya Allah. Ini tahu film apa ini?
Keluarga Cemara bukan? Iya, iya betul ini si Abah. Ya, Salah ke sini ya. Eus, Abah. Eus. Jualan opak ya. Apa yang menurut Mbak Yeti atau teman-teman di sini mau cerita yang paling membedakan tontonan zaman dulu dengan tontonan zaman sekarang? Walaupun sekarang ya banyak kartun juga gitu kan. Zaman dulu ada kartun. Mungkin ada yang mau speak up atau kita langsung tembak aja deh Mbak Yeti. Monggo. Siapa ya? Siapa ya? Mungkin yang kita mintain kayak Yang belum ngomong. Mbak Iin Parlina dari Tasik. Nah, kok. Open mic dong, Mbak. Mbak Iin. Apa nih bedanya film-film zaman dulu? Zaman dulu ingatnya apa, zaman Mm-mm. sekarang gimana gitu. Mbak ini lagi away mungkin. Atau teman-teman ada yang mau bicara? Yang udah buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Mbak Iin. Iin. Sebentar, ini suaranya kecil sekali. Oke. Tapi kamu besar di hati aku ya. Ya. Wih, ada gigi aku jadi ikutan. Aku bolong. Ayo Mbak Iin. Film zaman dulu apa? Film zaman dulu apa yang paling diingat? Petualangan Serina. Wis. Ini masih muda banget ini. Bukan, yang waktu zaman masih kelas berapa ya yang waktu itu pemainnya siapa namanya? Itu masih kecil banget. Sherina. Sherina. Ya. Oh iya, Sherinanya masih kecil banget kan. Sekarang sudah married ya. Ya, sama Derby kan, zaman yang dulu. Ya, itu. Terus apalagi filmnya Aduh, masih ya? muda banget Mbak Iin. Berarti. Aduh. Aku juga masih muda, Mbak. Itu aku SMA. Aku SMA film Sherina tuh. Tapi udah tua dong itu. Udah masuk masa remaja gitu kan. Ya. Sama film paling suka dulu Power Rangers ya, kalau filmnya hari Minggu. Wiro Sableng ya. Mohon maaf, Mbak Yeti, Wiro Sableng itu asli Bekasi. Kalau Power Ranger itu USA. Chicago itu Cicahem. Maksudnya itu luar negeri. Bukan Mbak. Biasanya dulu habis nonton Power Rangers itu sambungannya Wiro Sableng, Mbak. Oh gitu. Iya benar. Oh gitu. Betul. Iya kan, oh pada hafal ya, Masya Allah. Umaha ini. Oh gitu. Terus ngerasain gak sekarang tontonan zaman sekarang gimana? Ini ada jadwal TV ini nggak kelihatan ya? Kebetulan anak-anak teh di rumah nggak nonton TV. Jadi tahu dari teman-temannya dan akhirnya buka YouTube sesekali ya, download, milih-milih juga sih. Jadi sekarang itu anak-anak tuh lagi sukanya Agent Ali. Sebetulnya kurang bagusnya karena untuk kosakata ya, jadi ngomongnya mereka ikut-ikutan ngomong pakai bahasa Melayu ya gitu. Jadi udah bosen sama Nusarara, itu udah mulai bosen gitu kan. Usia berapa emang Mbak? Usia kelas 1 SD. Wih sama dong, pada nge-hype ya Agent Ali itu, aku bingung. Nah itu awalnya mereka nggak tahu, tapi karena teman-teman sekolahnya cerita, ya akhirnya lah bukalah Agent Ali itu. Jadi sebetulnya ya kurang seret, cuma ya belalah sesekali aja gitu. Kalau zaman dulu apa ya, karena kan tontonan nggak sesering sekarang ya. Iya. Jadwalnya dulu kan kita seminggu sekali ya. Betul, setiap hari Minggu gitu ya. Jadi lebih apa ya? Kalau sekarang kayaknya anak-anak lebih punya banyak waktu untuk screen time gitu ya. Jadi emang sementara kalau kita dulu bisa nontonnya ya seminggu sekali aja, karena yang khusus anak-anak ya hari Minggu aja gitu kan. Betul. Lebihnya kan ya udah jarang. Tapi masih ingat sih beberapa kali kayaknya waktu itu ada film-film luar kayak yang ular putih gitu-gitu, Mbak. Ya tahu ular putih. Apa itu kan? Siluman. Oh iya itu. Siluman ular putih yang putih kan, yang rambutnya begini kan. Iya. Oke, terima kasih Mbak Iin. Udah cerita sama kita. Aku giginya nggak kuat banget jadi gambar. Oke, tadi kan udah apa Mbak Yeti? Kalau film zaman dulu tuh Mbak lebih banyak angkat tentang kekeluargaan kayak gitu ya. Terus isinya itu lebih banyak
nasehat yang dikasih kayak gitu ya. Beda banget sih dari film-film zaman sekarang, susah banget kan Mbak kita nyari film anak kecil ya, sama kayak musik kan, musik zaman dulu tuh kayaknya kita punya banget gitu kan. Kayak bener. lagu-lagunya Cikita Medi, kayak gitu kan kita punya ya. Kalau sekarang kayaknya Ciluk, anak-anak Mbak, gitu ya? iya bener, anak-anak nggak punya lagu yang kayak gitu kan. Betul betul betul. Mhm. Jadi tadi udah kita ngomong ke, makanan, kebiasaan, terus juga sampai ke tontonan, hiburan gitu Mhm. kan. Kayaknya udah kita bernostalgianya udah cukup banyak gitu, tapi boleh nih teman-teman 1, 2 orang atau Mbak Yeti atau teman-teman dulu yang lain, setelah bercerita atau setelah mengulik masa lalu, masa kecil, apa sih perasaan teman-teman yang atau apa yang bisa teman-teman ceritain gitu setelah kita ngobrol-ngobrol kayak gini, apa yang teman-teman bisa bagiin ke kita gitu kan setelah ngobrol? Ada apa gitu kan? Apa ada yang mengingat sesuatu gitu atau ada yang mau berbagi gitu perasaannya selama kurang lebih tadi setengah jam kita Itu sudah ada yang ngacung Mbak Dona ada dari Mbak IP Dona, Bekasi. Mbak Dona, hai. Kayaknya udah nggak tahan lagi deh pengen cerita. Kayaknya mau nyanyi. Silakan Mbak Dona. Selain cerita nyanyi juga boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Waalaikumsalam. nyanyi ntar pada ini deh, sakit perut ntar, Mbak. Ya, Kalau cuma zaman di-mute aja. Kalau zaman kecil itu kayaknya kita tuh kayaknya seneng banget ya, nggak ada beban gitu. Jadi waktu main ya main gitu kan. Bebannya paling saat belajar aja. Karena kan kadang males ya kalau disuruh belajar. Nah, itu kalau aku ingetnya masa kecil tuh tadi yang tontonan-tontonan. Terus banyak pesan moral dibandingkan yang sekarang. Kalau yang dulu itu kayaknya kita nonton kayak Unyil aja, terus Si Pitung gitu, Naga Bonar, kayaknya film-film kayak gitu tuh banyak pesan moralnya. Kalau yang sekarang kan banyaknya cinta-cintaan gitu ya, kalau sinetron-sinetron. Terus apa ya, lebih pure gitu, karena masih belum tersentuh gadget juga. Nah, kalau sekarang anak-anak lebih banyak ke gadget, terus kreativitasnya berkurang gitu. Kalau dulu kan anak-anak bikin benteng, mainan apa aja, boy-boyan ya tadi, boy-boyan aja, pecahan gentengnya aja diwarnain gitu, biar lebih cakep gitu kan. Terus 17 Agustus itu kan dulu paling ditunggu ya. Iya, karena benar. rame banget gitu. Sekarang 17 Agustus jarang banget sekarang di rame-ramein gitu. Mungkin di beberapa daerah aja, tapi kalau untuk yang komplek gitu tuh udah jarang gitu ya. Ada panitia khusus yang mengadakan 17-an. Apa ya? Kalau yang sekarang itu kayaknya mungkin karena sudah dewasa, lebih banyak amanah yang dipikirkan, ada anak juga gitu. Nah, tapi kalau saya sih sesekali kita harus kembali ke masa kecil ya, mengingat dulu nih. Kayak anak saya nih nggak ada beban. Kadang plong gitu ya. Plong gitu. Masih bikin acara di komplek tapi peminatnya sedikit. Iya, diumumin berkali-kali gitu ya. Sampai mamanya di japri, sampai mamanya di japri gitu. Anak-anaknya lebih suka main di rumah, main gadget gitu. Iya. Aku juga suka gitu kan. Karena mamanya juga main gadget. Iya gitu. Seru-seru. Jadi dulu di mana masa kecilnya Bekasi juga? Masa kecilnya aku asli Jogja, Oh, Mbak. Jogja. Iya, jadi aku tuh kecilnya di Jogja, Mbak Vira. Aku merantau itu baru tahun 2008. Umur berapa ya? Sudah 20 tahun ke atas lah. Gitu, jadinya untuk kembali ke masa kecil, lihat anak-anak aja gitu. Kadang kita harus bersikap seperti mereka kan. Ngikutin gaya ngomongnya, ngikutin candaannya gitu. Jadi biar stres-stres amat. Iya, baba. Jadi kadang aku ngikutin cara ngomongnya. Masya Ini Allah. baby gitu.
Iya, Masya Allah, Mbak Dona. Terima kasih insight-nya. Iya. Thank you. Kasih Mbak Dona. Ya, jadi gitu ya, kalau kita ngeliat anak kecil atau kita ngingat masa lalu, kadang ingat bahwa masa-masa kita nggak punya beban dalam tanda kutip atau tanggung jawab seperti kita sudah dewasa sekarang. Kadang pengen ya Mbak ngulang masa kayak dulu ya. Kayaknya benar-benar kita nggak punya beban di situ loh. Iya, tapi jangan sampai ya, yang paling penting jangan sampai kita malah jadi gafmon atau gagal move on ya. Iya benar. Tadi benar kata yang Mbak Dona, sesekali boleh kita ngeliat ke belakang, kita ngeliat anak kita gitu. Oh ternyata anak kecil tuh bahagianya sesederhana itu ya, mewarnain genteng, makan cemilan enak, nonton kecil-kecil gitu. Karena yang bikin ribet memang orang dewasa aja gitu. Atau ada lagi nih Mbak Yeti sendiri atau ada teman-teman yang mau share-share lagi satu Siapa lagi? nih? Coba tuh ada kayaknya Mbak Una, coba deh lagi ngetik nih. Ada di chat. Zaman dulu sabar menunggu. Mungkin Mbak Una dari IPA Asia pengen berbagi itu. Asia. IP-nya harusnya ngomong gini, Asia. Asia. Jangan dia. Mana Mbak siapa tadi namanya? Una. Iya, Assalamualaikum. Mohon Waalaikumsalam. maaf, ini karena masih di mobil, masih di jalan, jadi off cam. Siap. Gimana Mbak Una? Ya kalau ingat-ingat, karena saya kan memang orang tua pekerjaannya pindah-pindah provinsi gitu ya, nggak menetap gitu. Jadi punya teman pun jadi dari berbagai daerah, belajar kayak zaman dulu kan pelajaran subjek itu ada salah satunya adalah muatan lokal, tapi bahasa lokal yang kita pelajari gitu kan, gitu. Muatan lokal. Masih PMP lagi zaman dulu kan, masih ada RPUL lagi, jadi Bener RPUL. RPUL, RPAL, satu lagi. Ya, kalau zaman dulu tuh emosi kita itu masih stabil. Bayangkan kita harus menunggu film yang terputus tiba-tiba 1 minggu kemudian kita baru bisa nonton lagi gitu. Dan kita sabar di Senin sampai Jumat tuh bersama dengan teman-teman, menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman. Kalau zaman sekarang kan anak-anak tuh yang dijanjiin tuh harus benar-benar tepat waktu gitu. Kalau kita kan zaman dulu kan orang tua, oh ya nanti ya, bisa lah kita bersabar menunggu, oh iya nanti. Kalau sekarang kan anak-anak zaman sekarang, kalau dibilangnya Senin ya Senin, kalau dibilangnya Selasa ya Selasa gitu. Harus tepat waktu dan tepat janji gitu. Nggak bisa lagi yang dikasih rayuan-rayuan maut oleh orang tuanya gitu sih. Terus melihat anak zaman sekarang sih, ketidaksabarannya itu sih yang pengendalian emosinya sih yang sekarang tuh semakin harus benar-benar kita perhatikan sih Mbak, buat saya sih. Terima kasih Mbak Una. Jadi kesabaran ternyata ya itu sebuah insight baru ya, ternyata kalau dulu kita lebih sabar karena menunggu. Ya beda memang kita, maksudnya anak kita tercipta untuk zaman kita, maksudnya zamannya sendiri dan kita juga zamannya kita. Mungkin ya ada hikmahnya sebenarnya kalau bisa digali. Tapi itu insight yang bagus gitu, kita bisa mengenang untuk kayak ngisi bahan bakar kali ya Mbak Yeti ya. Jadi jangan sampai terlena masa lalu, tapi buat bahan bakar kita menghadapi present dan future gitu. Asik bahasa Inggris. Tapi bener banget ya, kalau zaman dulu tuh kayaknya kita ingetannya masih tajam gitu ya Mbak. Bener ya. Yang zaman 1 minggu yang lalu aja misalnya nonton film apa, untuk minggu berikutnya kan biasanya ada bersambung ya. Kita kayaknya masih tetap ingat kayak gitu kan. Kalau sekarang nonton drakor kayak gitu harus maunya langsung gitu kan. Berurut kan, jangan sampai nggak sabar yang ongoing. Tunggu yang udah beres. Lupa. Itu ya. Semoga ibroh manfaat atau ada starter kita mengenang nih teman-teman semua, warga kampung komunitas, setelah kita ngobrol nostalgia ini tidak hanya memutar ulang waktu, kemudian kita terjebak di masa lalu, tapi membuat kita, oh aku tuh pernah merasakan rasa bahagia itu dengan cara yang sederhana. Dan kita juga ke anak-anak jadi kayak yang,
oh ternyata anak-anakku tuh nanti nggak akan mengenang bahwa dia habis dari Disneyland atau dari mainan yang jutaan, tapi rasanya itu, rasa yang kita, oh senang ya ternyata ada main sama teman-teman, oh senang ya ternyata menghabiskan masa kecil kita seperti apa. Jadi perasaannya yang lebih dikenang. Bener kali ya. Benar itu. So iya, nih gimana ini sosok jadi narasumber MC kok. Narasumbernya kita semua. Oke, tanpa berpanjang lebar kali ya Mbak Yeti, mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita panggilkan acara puncaknya, yaitu Mbak Yeti ada yang mau disampaikan lagi? Apa ya? Kita kan memang hidup di zamannya kita dan anak-anak kita kan juga hidup di zaman mereka. Kita nggak bisa maksain mereka hidup di zamannya kita gitu Mbak ya. Kita nggak bisa maksain mereka harus kayak yang kita alamin dulu kayak gitu. Jadi sekarang sih tinggal mengkomunikasikan. Kita bisa mengenalkan ke anak-anak ini loh zamannya Bunda dulu, ini loh zamannya Papa dulu kayak gitu. Mengenalkan itu nggak salah kayak gitu karena Iya. pasti selalu ada yang bisa diambil gitu kan, nasihat dari setiap misalnya kayak film atau mungkin kisah-kisah masa lalu kayak gitu tuh. Yang pasti dari apa ya namanya perjalanan hidup kayak gitu kita tinggal mengambil mana yang baik kayak gitu itu bisa di-sharing kan kepada anak-anak jadi buat kekuatan mereka gitu mengingat oh ternyata dulu orang tua aku pernah melalui masa yang kayak gitu dan itu beda dengan masa kami kayak gitu tuh ya. Mungkin gitu sih. Terima kasih Mbak Yeti dan semua teman-teman yang tadi sudah open mic, open cam dan teman-teman yang udah ngetik-ngetik bercerita. Mohon maaf belum bisa dibacain semuanya. Nanti Iya mungkin tuh. banyak pas record kan bisa kita baca lagi gitu. Dan acara yang paling ditunggu-tunggu adalah acara bagi-bagi kesenangan secara nyata. Kita akan bermain bersama game interaktif game bersama yang tidak lain yang tidak bukan adalah Mbak Muti Farhatin dari IP Jakarta. Silakan Mbak Muti. Udah nungguin. Kita lempar mic-nya ya. Silakan Mbak Muti. Kedengaran ya suara aku ya? Kedengeran banget. Oke. Siap ya? Siap nih. Aku tunggu ini yang belum rename namanya. Pokoknya nama lengkap spasi underscore IP regional asal. Jangan lupa karena nanti panitia biar mudah menghubungi teman-teman kalau berhasil jawab. Oke, udah siap ya nunggu-nunggu. Aku juga punya pantun by the way. Siap ya, ini pantun dadakan. Beli buah manggis terasa manis, belanjanya di Kediri. Sini manis, siap-siap trivia quiz. Mari fokus siapkan jari. Yang tadi udah cerita di kolom chat, jangan lupa ini jarinya di stretching dulu. Mainnya cepet-cepetan ya ini ya. Ini semua soal dapat hadiah. Siapa yang cepat dia dapat, oke? Tapi jawabnya harus benar. Aku tungguin ya. Ini rename yang belum rename namanya. Di rename dulu. Nama lengkap underscore IP underscore regional asal. Supaya teman-teman panitia bisa menghubungi dapat hadiah loh ini, guys. Kapan lagi aku tuh biasanya door prize seeker malah disuruh jadi ginian gitu kan. Rasanya tuh greget ya. Oke, siap ya. Aku mulai ya. Oke, soal pertama nih. Baca aturan mainnya dulu ya. Peserta yang ingin ikut kuis, jangan lupa ketik nama lengkap underscore kota di rename Zoom. Permainan ini akan terbagi di dalam 4 kategori dan babak bonus. Peserta menulis jawaban di kolom chat. Peserta yang menjawab dengan tepat dan paling cepat adalah pemenang. Dan yang paling penting itu peserta wajib bersenang-senang. Oke? Siap di kolom chat ya. Ketik siap sekarang. Aku mulai dari pertanyaan ini. Babak kategori ini ada pilihan benar salah. Terus kategori berikutnya ada pilihan ganda. Terus selanjutnya ada tebak garis dan terakhir ada tebak wajah. Juga nanti di akhir ada babak bonus. Teman-teman siap ya sekarang ya.
Pertanyaan pertama. Kategori benar dan salah. Jika rautan pensil sering ditiup, akan mengakibatkan rautan tersebut cepat tumpul. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah benar. Jadi uap air hasil tiupan mulut manusia itu ada oksigennya kan, mengenai besi pada rautan dan bisa mempercepat korosi yang menyebabkan rautan berkarat dan menjadi tumpul. Cepet banget, Masya Allah. Oke, siap soal selanjutnya ya. Panitia tolong dinotis siapa yang paling cepat jawab. Siap, pertanyaan kedua. Gambar komodo, hewan khas Indonesia, ada pada pecahan koin Rp25. Benar atau salah? Ayo ingat-ingat yang jajannya 25. Aku sih zaman aku udah nggak ada tau. Zaman itu uang koin 25 aku. Oke, siap ya. Jawabannya adalah salah. Yang benar adalah gambar buah pala. Sedangkan binatang komodo terdapat pada pecahan koin Rp50. Nggak ingat. Saya Eva nggak ingat. Oke, soal selanjutnya siap-siap ya. Pertanyaan ketiga. Permainan bola bekel merupakan permainan warisan budaya Indonesia yang akarnya dari Belanda. Benar atau salah? Oke. Ini semuanya pada gambling kayaknya nih. Benar salah gitu ya. Yang penting ketik duluan. Jawabannya adalah benar. Permainan bola bekel berasal dari permainan bekelan yang artinya membanting tulang. Karena mungkin bentuknya kayak tulang gitu kali ya. Bentuknya. Oke, kita masuk ke kategori berikutnya. Pilihan ganda. Ini ada soal pilihan ganda. Teman-teman boleh ketik hurufnya saja. Misalnya A, B, C, atau D. Oke? Nggak usah jawaban lengkapnya. Siap ya? Pertanyaan pilihan ganda pertama. Presiden Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1999 adalah. Ayo yakin nih jawabannya nih. Ayo, masa nih nggak tahu. A. B.J. Habibie. B. Megawati Soekarno Putri. C. Soeharto. D. Abdurrahman Wahid. Ini tahunnya sangat spesifik nih, 99. Oke. Baik. Waduh, kok beda-beda ya guys. Disebut semua ABC nih, Mbak. Waduh, oke. Kita lanjut ke jawabannya adalah Bapak Presiden Abdurrahman Wahid menjalani masa jabatannya sejak tahun 99 hingga 2001. Hayo ini PPKN-nya dapat berapa ini? Nggak sempet googling, nggak boleh googling Kak Ros. Oke. Suaraku masih kedengeran? Tolong di chat, masih kedengeran ya, jelas ya? Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, pilihan ganda. Berikut ini adalah nama-nama personel dari trio Kwek-Kwek, kecuali ya, Giovanni A, B, Dea Ananda, C, Leoni, VH, PH, D, Alfandi Cahyono, yang mana yang bukan trio Kwek-Kwek? Ayo, ini memang tricky nih. Zaman dulu aja aku nggak tahu nih. Siapa tuh Alfandi tuh? Kan? Nggak tahu kan? Ini agak tricky membedakan yang mana Giovanni, yang mana Alfandi. Oke. Ayo kita jawab. Ternyata adalah Giovanni. Giovanni itu sendiri membentuk grup trio bersama Saskia dan Anggi. Salah satu lagu hitsnya adalah Hello Dangdut versi anak-anak. Yang ini nih lelaki baju hijau itu adalah Alfandi, bukan Giovanni, guys. Salah kan? Oke. Kategori berikutnya, tebak garis. Berikut ini akan ada gambar garis-garis. Silakan diperhatikan baik-baik. Pertanyaan pertama. Tebak garis. Cluenya ada di bioskop. Aduh, ini
Pada tahu semua kayaknya. Oke, kita lanjut ya, karena udah Kalau kayaknya disuruh udah ngomong mutlak rame banget kali ya. jawabannya. Ya betul sekali guys, ini kayaknya mengena banget nih. Ada Kakang Rangga, katanya Kak Bajeng. Ini poster film Ada Apa Dengan Cinta yang sangat membekas di hati remaja-remaja pada zaman kita. Selanjutnya, yuk kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Garis apakah ini, guys? Ini adalah clue-nya jajanan Tempo dulu. Oke. Jawabannya adalah es gabus pelangi. Ini mungkin banyak juga beda-beda namanya di daerah. Tapi yang kami perlukan jawabannya es gabus pelangi ya, guys. Oke, kategori selanjutnya. Tebak wajah lawas. Hei, siapa dia? Waduh. Mbak Ina, itu bukan aku. Oke, siap. Waduh. Aku aja nggak tahu loh awalnya ini siapa. Kok ini udah pada tahu ya? Keren-keren banget ibu-ibu ini, memori otaknya masih hafal. Oke, kita lihat jawabannya. Ini adalah Eyang Titi Puspa. Dahulu wajahnya Eyang Titi Puspa kayak gini. Aku juga agak lupa sebenarnya. Tapi ternyata ini adalah Eyang Titi Puspa. Oke, pertanyaan selanjutnya ini. Fenomenal juga pada zamannya. Hei, siapa dia? Teman-teman pasti kenal sih. Bukan nama perannya ya, nama aktornya. Oke. Iya, kayaknya bener. Masih inget ya teman-teman ya. Ini Mas Anjasmara, ganteng ya. Cecep. Ada Ucup, Mbak Ucup siapa, Mbak? Kok Ucup jadinya namanya? Oke. Selanjutnya ya. Ini babak bonus, guys. Siap-siap ya, guys. Siap-siap, ini babak bonus. Udah terakhir nih. Siapa yang belum dapat, ini kesempatan terakhir. Mendapatkan babak bonus. Pertanyaannya. Lanjutkan lirik berikut ini. Indonesia tercinta, orangnya ramah-ramah, banyak ragam budayanya. Indonesia negeriku, orangnya lucu-lucu. Lah, lagu apa ya? Ada yang tahu nggak? Ini selanjutnya, teman-teman harus tulis. Apa kalimat selanjutnya? Iya, lagunya lagu katanya dari Trio Kwek-Kwek, tapi apa kalimat selanjutnya dari orangnya lucu-lucu? Setelah itu apa? Aduh, jangan typo, ayo. Indonesia negeriku, orangnya lucu-lucu. Bentar, aku nyanyi dulu. Oke, aku tungguin. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, jawabannya. Gemah Ripah Lojinawi. Itu ya, guys. Aku tuh nggak ngerti tadinya tuh dulu. Ini apa sih maksudnya Gemah Ripah Lojinawi itu zaman kecil itu apa ya? Ternyata secara bahasa Gemah Ripah Lojinawi itu berarti negara jembar itu tuh, serta banyak rakyatnya. Nah, kalau Lojinawi artinya subur makmur. Jadi ini tuh juga termasuk ternyata adalah moto dari kota Cirebon ya. Mana yang orang Cirebon, bener nggak ini Gemah Ripah Lojinawi? Itu ternyata motonya orang Cirebon. Nah, ini ternyata motonya mereka, motonya orang-orang Cirebon, dan maksudnya adalah secara rakyatnya itu memimpikan dan mencita-citakan kehidupan yang subur dan makmur. Oke, ada bonus lagi nggak, Mbak? Nggak ada, udah cukup waktunya gitu. Ayo teman-teman, terima kasih banyak ya yang udah ikut main, seru, udah bisa olahraga otak untuk mengembalikan memori-memori yang dulu. Terima kasih ya. Next time, insya Allah kita jumpa lagi. Ya, Mbak. Oke. Terima kasih. Kembalikan ke Mbak Ina dan Mbak Yeti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget. Sangat-sangat off the
off the box agak susah. Bahasa Indonesianya agak di luar kotak. Agak di luar Nurul semuanya ternyata. Maksudnya agak di luar nalar kan? Iya, kan kalau zaman now kan aku milenial. Apa tuh? Gen Alpha. Apa ya tadi aku sebenarnya agak loading. Itu bukannya Giovanni Trio Wek-Wek ya? Enggak, kalau aku hafal banget Trio Kwek-Kwek, Giovanni Saskia itu. Saskia Diameka aku tahu ini. Salah ya. Masya Allah. Nanti teman-teman yang beruntung nanti akan dihubungi oleh pihak panitia karena harus melihat dari ribuan chat di sini ya, Mbak Yeti. Jempolnya pada cepet-cepet. Aku kalah Iya. loh, Mbak. Iya, di sini ada 360 orang soalnya kan. Kita rebutan semuanya. Oke. Kayak kalau Mbak Eva kayaknya nggak mungkin dapet deh. Nggak kerasa ya Mbak, udah hampir 2 jam kita bersama. Iya. Dari Ternyata ya, ngomongin, menyenangkan ya Mbak ya kalau Masya ngomongin masa Allah. kecil kayak gitu. Iya, terima kasih buat teman-teman yang udah aktif, udah mendengarkan, sudah hadir, sudah meramaikan acara malam ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Mbak Syafi'ah yang sudah hadir, Mbak Sela dan teman-teman super agent dan teman-teman super camp semuanya. Kalian hebat. Insya Allah Mbak Yeti juga terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Safira buat Iya. semuanya. Kita terakhir ada closing, ada bumper. Kita siapa ini yang memutar bumper? Boleh ya sebelum kita foto terakhir nanti kita Ternyata ada kejutan dari Unilia untuk para Wah, aspiran. apa tuh? Sebentar ya, aku bukain ya. Maaf itu Unilia foto apa dia diem aja dari tadi saya bingung diliatin sama orang pakai kacamata. Oh dia gerak, takut foto. Dia baru diem. Ya sibuk tadi tuh, sibuk bikin. Bentar, semoga sinyalku bikin sekarang. ternyata. Semoga Atau sinyalku Demi sekarang aman teman-teman ya. ini, Atau demi si- teman-teman. Sinyalnya Mbak Lia aja kan tadi lancar tuh. Tiba-tiba dia share screen. Aku nggak Surprise tahu gitu. jadi kemana-mana dianya. Oke, coba kelihatan. Hitam. Hitam. Loading. Bentar, masih loading. Semoga aman. HP ku aku jauhkan. Oh ini belum di-download soalnya Mbak. Iya, betul. Ini baru dikasihnya baru aja beberapa menit yang lalu. Ntar coba kita lihat ya. Hadiah spesial dari Unilia untuk para adventurer yang sudah menyiapkan gedebak-gedebuk menyiapkan acara ini. Apa ya ini ya? Ya ampun, bikin deg-degan nih. Kayaknya sinyal Mbak. Kita Iya, tunggu. sinyalku seperti kayak Unilia, tolong. Atau Unilia yang share screen. Bajeng deh, Bajeng Oke, deh oke, suaranya. Mbak Ajeng. Keren abis sudah. Bajeng, monggo. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Maganger Super Camp 3. Aprilia Linda Pratiwi, Ketua Robo. Nadia, tim kanal. Eva Fauzia, tim Kanyus. Ayu, tim kanal. Sherly,
Wow, surprise ya. Terima kasih semua yang sudah magang. Masya Allah, terima kasih Mbak Lia. Keren banget. Itu bumper out ya? Bukan? Nggak ada bumper itu kan? Ada lagi Bukan. bumper out. Itu Iya, bumpernya out. belum. Kita saksikan bumper in, bumper out yang sudah dibikin Mbak Nadia. Yeay. Mohon maaf, loadingnya lama. Mana Ibu, maaf. Mbak Ajeng bisa puterin bumper in, bumper out. Ya, boleh, boleh. Ya, dirimu diingat aku bisa baca gerak bibirmu. Yeay, terima kasih Mbak Ajeng dan seluruh tim. Aduh, terima kasih banyak. Udah di penghujung acara dan kita juga udah ngeliat video-videonya Mbak Yeti ya. Akhir kata kita ucapkan sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dari kami. Ya. Kayaknya foto dulu nggak sih? Oh iya, foto dulu ya. Kita Ayo, lihat kita foto sama lagi. aktornya. Ya, kita foto dulu. Gayanya gimana gaya zaman sekarang? Yuk, yang mau. Coba dulu. Ya, aku bantu foto ya. Cacang bunci, salaman pertama ada Mbak Sela. Susah aku belum bisa. Tidak, emang gitu zaman dulu ini zaman sekarang. Aduh. Teman dulu gimana sih? Zaman dulu gini. Gimana? Dari atas. Dari atas. Halaman kedua ada Mbak Ajeng, ada Mbak Yayan yang masih setia pakai ninja, nggak ngap ya. 1, 2, 3. Mbak Rosinta. Mbak Rosinta diam aja. Ternyata Iya, diam aja kayak itu ya, kayak foto ini mau foto pos foto. Ya tadi Mbak Lia tuh diam begitu, itu orang apa foto? Ada sih. Udah deh. Akhir kata mungkin Mbak Yeti silakan pantun penutup. Wah, aku nggak punya pantun. Ya udahlah kata-kata penutup lah. Iya. Kayak gini kali ya pantunnya. Nyoba bikin deh. Jalan-jalan ke Palembang, mainnya ke Ampera. Acaranya kok kece banget sih, mengingat masa jadul dan masa muda, bikin gak bisa move on. Oke, diterima.
Kita kan terima kasih banyak ibu-ibu semua. Selamat meninabobokan anak dan suami ya. Semoga mimpi indah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Happy weekend. Panitia mau foto? Stop recording. Dadah. Recordingnya di stop dulu nggak? Iya, Don.